Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar menjadi orang yang rendah hati seperti Musa. Biarlah kita meneladan bagaimana sikap Musa dan apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa. Bacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, tanpa sadar kami seringkali menjadi orang yang tinggi hati. Orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung, dan semua itu menjadikan nama Tuhan terkoyakkan karena sikap kami yang tidak ramah, yang tidak rendah hati. Ampunilah kami, sekarang ajarkan pada kami melalui firman-Mu, supaya kami bersikap seperti yang Engkau inginkan. Dimanapun kami berada, kami boleh menunjukkan kemuliaan Kristus bersama dengan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan menyampaikan firman kebenaran. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. Berhadap-hadapan Aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa?" Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur,
yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 1-3 ini ada beberapa hal yang menarik. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Jadi Miriam dan Harun ini adalah asisten Musa yang dipilih ketika Musa merasa tidak mampu untuk menyampaikan kepada Raja Firaun, ya, terutama dulu Harun diminta untuk mendampingi Musa. Kemudian ketika mereka sudah berhasil di bawah kepemimpinan Musa itu, lalu Harun dan Miriam ini mulai ada rasa tidak puas dengan kepemimpinan Musa, ya. Nah, apalagi kemudian di situ Musa menikah dengan seorang perempuan dari suku Kus. Lalu mereka berkata-kata, ayat 2 begini, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Jadi artinya mereka meremehkan Musa, mereka menganggap bahwa mereka juga punya kekuatan untuk menyampaikan firman karena mereka juga dipakai oleh Tuhan. Ya, ada rasa iri, rasa tidak puas, oleh karena itu kemudian mereka tidak suka kepada Musa. Lalu Tuhan tahu akan peristiwa itu. Nah, ayat 3 mengatakan, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hati." Dalam beberapa terjemahan itu lebih kepada rendah hati. Lembut hati itu jadi artinya dia lebih kepada kesabaran. Dia memang rendah hati juga sama, ya, tetapi lebih tepat kalau kata ini dikatakan sebagai orang yang rendah hati. Lembut hati itu konotasinya jadi orang yang tidak punya kegiatan apa-apa, yang pasif gitu, ya. Tapi lebih tepat dengan dikatakan Musa seorang yang sangat rendah hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada mereka bertiga, lalu mereka bertiga keluar dan Tuhan turun, dan kemudian Tuhan menegur sikap Harun dan Miriam bahwa mereka itu adalah asisten Musa. Dan Tuhan sangat berkenan kepada Musa. Kenapa? Karena Musa itu meskipun dikatakan orang yang rendah hati, dan itu sudah terbukti, ya. Tuhan itu mengaruniakan kekuatan lebih kepada Musa karena Tuhan tahu Musa ini seorang yang rendah hati. Diawali ketika dia harus melalui kehidupan di mana dia melewati sungai Nil, di atas sebuah keranjang ditemukan putri Firaun, dipelihara, dibesarkan. Dia tidak pernah sombong meskipun menjadi anak raja. Dia tetap hatinya membela umatnya. Maka kemudian dia sempat lari dan dia merasa tergoncang ketika dia melakukan pembelaan terhadap umatnya. Nah, disitulah awal pemanggilan Musa sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, ya. Dan kita tahu bahwa Musa itu punya kekuatan untuk berbicara lah, untuk menyatakan firman Tuhan, tapi dia selalu mengatakan, "Tuhan jangan saya, Tuhan jangan saya." Berkali-kali Tuhan mengundangnya sampai akhirnya Musa menawar, "Ya sudah, saya dibantu ya sama Harun." Oke, Tuhan bilang begitu. Terjadilah peristiwa keluaran dan seterusnya. Lalu di sini Tuhan mengatakan memang Musa itu dipilih Tuhan karena dia orang yang rendah hati, tidak pernah pamer, tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa bahwa dirinya selalu benar. Tapi dia selalu berkonsultasi dengan Tuhan dan mengakui bahwa semua itu terjadi karena Tuhan.
bukan karena dirinya. Dan ketika Harun dan Miriam merasa ada yang tidak benar, maka seharusnya mereka bertanya saja kepada Musa. Tidak perlu mereka mengatakan, bukankah kami juga orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Memangnya Tuhan cuma menyampaikan firman lewat Musa. Nah, itu Tuhan kecewa. Ya. Kenapa mereka menjadi sombong? Kenapa mereka tidak meneladan kerendahan hati Musa sebagai pimpinan, sebagai orang yang dipilih Tuhan? Nah, dalam hal inilah kemudian bacaan selanjutnya mengatakan Tuhan bertemu dengan mereka bertiga lalu menegur dan akhirnya Miriam kena sakit dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah ketika Miriam itu meminta tolong supaya dia disembuhkan, Harun minta tolong supaya disembuhkan, maka siapa yang dimintai tolong? Ya Musa lagi. Dan dengan segala kerendahan hatinya, Musa menghadap Tuhan, memintakan pengampunan, menyatakan supaya Tuhan menyembuhkan dua saudara mereka itu atau saudara Musa ini, ya, supaya mereka bisa menjadi partner lagi. Nah, di sini kita bisa lihat rendah hatinya Musa lagi. Ya sudah dihina, kemudian dia dimintai tolong lagi, ya sudah, ya penuh dengan kasih, dengan pengampunan. Karena orangnya memang rendah hati. Musa itu kalau begitu ya aku tak naikkan doa supaya Tuhan mengampuni kamu gitu ya. Nah, ini yang patut menjadi teladan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, menjadi orang yang rendah hati dengan kelembutan yang dari Tuhan. Jadi rendah hati, lembut hati ini sebetulnya memang gandengan juga ya. Tadi saya katakan lebih pasif, yang lembut hati itu karena memang itu pengertian-pengertian beberapa orang. Tapi memang ada gabungan antara lembut hati dengan rendah hati. Kalau itu menjadi kekuatan yang istimewa, orang yang rendah hati berdasarkan hatinya yang penuh dengan cinta kasih, kesabaran, perhatian. Nah, ini orang yang lembut hati dalam arti positif, ya, bukan dalam arti negatif lembut hatinya. Kalau lembut hati dalam arti negatif itu ya pasrah, masa bodoh, enggak dimarahin ya diam, dinasehati ya wis masa bodoh aja. Itu orang yang tidak punya gairah hidup gitu ya. Nah, lembut hati dan rendah hati ini menjadi kekuatan. Ketika orang hatinya dilembutkan oleh Tuhan, maka dia bisa menjadi orang yang rendah hati. Tidak emosian, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung ya. Tetapi dengan penuh karya Tuhan, dia akan membangun kembali sesamanya yang tergeletak. Harun dan Miriam tergeletak. Tetapi dengan kerendahan hati Musa, dia meminta kepada Allah supaya mendapat kesembuhan. Nah, ini teladan yang baik. Sekarang ini di tengah kehidupan kita ada banyak orang yang tidak punya hati yang rendah dan yang lembut. Lebih banyak orang yang keras hati dan tinggi hati. Ya, keras hati gampang tersinggung, tinggi hati lebih ke arah sombong. Lalu akibatnya berapa banyak orang sekarang harus meninggal dengan cara-cara yang menyedihkan, ya, dengan cara-cara karena kekerasan dan kesombongan hati. Ngebut di jalan, punya jabatan, punya pangkat, jalan salah tabrak saja, ya korban terjadi, ya. Lalu ngomong sedikit salah, tersinggung, nggak terima, bunuh. Nah, berapa banyak sekarang terjadi? Kenapa kamu bunuh bosmu? Ya karena ngomongnya kasar gitu ya. Lalu saya tersinggung, saya dendam. Ini adalah contoh orang yang keras hati dan tidak punya kerendahan hati, tinggi hati. Yang keras hati, marah sekali. Kamu menyinggung perasaan saya, awas ya. Saya bisa menghancurkan kamu. Nah, sungguh-sungguh dihancurkan. Jadi orang yang tidak mempunyai hikmat hidup dari Tuhan. Andai kata Musa bersikap seperti itu, Harun dan Miriam mudah dihancurkan oleh Musa. Tapi Musa tidak mau. Dia tahu jabatan itu anugerah. Dia tahu dia terpilih karena kasih Tuhan, bukan karena dirinya punya kekuatan lebih. Dia katakan, aku ini orang yang banyak kelemahan. Sekalipun aku dibesarkan di istana, sekalipun aku mampu berperang, tapi aku punya banyak kelemahan. Dan dengan kelemahan itulah Tuhan memampukan, menguatkan, memisahkan supaya Musa menjadi seorang pemimpin. Dan itu bukan karena diriku ini siapa.
Aku ini cuma seorang yang diselamatkan dari pembunuhan anak-anak, lalu dibesarkan di istana Firaun untuk melihat kondisi, belajar perang, dan sekarang Tuhan mengutus aku untuk menyelamatkan umatnya. Ini hal yang menarik, saudara-saudara. Prinsip Musa yang rendah hati. Oleh karena itu Tuhan mengasihi Musa, sangat mengasihi Musa. Walaupun pada akhirnya Musa tidak bisa melihat tanah perjanjian, tetapi Musa langsung diangkat untuk menikmati tanah perjanjian kekal yang abadi. Jadi Tuhan sangat mengasihi, udahlah kamu udah usah urusin lagi umatku. Biarlah itu diserahkan kepada orang lain dan kamu silakan menikmati hidup kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar dari peristiwa ini untuk menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut, sabar, walaupun terhinakan, walaupun terfitnahkan. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah, mutung apalagi. Ya. Teladan Musa ini mengajarkan kehidupan orang dunia itu penuh dengan iri hati dan kebencian, salah paham, yang membangkitkan emosi. Nah, itu yang diminta oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengaruniakan pembaharuan, wujudkanlah. Kita bisa tersinggung, tapi jangan kemudian kita balas dengan segala kemarahan, apalagi kemudian keras di hadapan Tuhan, mutung dan kecewa. Ya, itu sikap yang tidak benar. Kita bisa tersinggung, tetapi mari komunikasikan dengan baik. Kalaupun orang yang diajak ngomong itu tetap berkeras hati, tetap ngeyel, ya Tuhan yang akan bertindak. Ya, Musa itu dikata-katai seperti itu, ya diam saja. Dia tahu bahwa mungkin Harun dan Miriam itu juga tidak pas dengan sikapnya menikah dengan seorang perempuan dari suku bangsa Kus, ya Musa diam. Tetapi Tuhan yang bertindak. Tindak bukan membela Musa saja, tetapi bertindak untuk menyadarkan Miriam dan Harun. Kamu jangan jadi orang yang sombong. Kamu sudah terpilih, belajarlah menjadi orang yang rendah hati. Jangan keraskan hatimu, menganggap dirimu itu benar dan selalu baik. Kamu juga banyak salah kok. Nah, disinilah kita juga belajar, mungkin kita juga banyak salah sekali waktu kita tersinggung, jangan kemudian kita membalas dengan kemarahan. Tetapi redakan amarah itu, lalu renungkan, kenapa saya sampai marah dan tersinggung ya? Perkataan apa yang membuat saya marah dan tersinggung? Lalu apakah perkataan itu tidak bisa kita artikan dalam arti yang lebih baik dan lebih positif sehingga kita menjadi reda, kita menjadi maklum akan orang lain, akan sesama kita. Tapi orang yang ngomongnya sembarangan juga harusnya berubah. Tidak sekedar ngomong, berani ngomong begitu saja karena dirinya punya kekuatan untuk ngomong. Tidak. Setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada orang yang tersinggung, berarti tanggung jawab kita untuk memperbaiki. Jangan kita merasa, aku udah ngomong benar. Nggak boleh. Nyatanya tersinggung kok. Jadi kita juga harus koreksi. Oh, maksudku tuh baik, tetapi mungkin ada kata-kata yang menyinggung dia. Wah, kita selesaikan baik-baik aja deh. Ya. Sorry ya, sebetulnya bukan aku mau menyinggung perasaanmu. Kalau perkataanku kamu anggap salah, ya, saya minta maaf. Tapi maksudku begini loh. Nah, kalau itu kemudian dikomunikasikan dengan kata-kata dan kalimat yang lebih baik, yang lebih terbuka, yang lebih saling menerima. Penuh hikmat Tuhan dan kesabaran, rendah hati. Ya, pasti ketemu jalannya. Pasti kita sadar dua-dua. Yang tersinggung ya sadar, yang menyinggung juga sadar. Terjadi keakraban lagi. Terjadi pemulihan. Karena sama-sama sadar, kita sudah berkeras hati, tidak lembut hati, tidak rendah hati, tapi lebih pada kebenaran diri, mengagungkan diri. Nah, mari kita belajar teladan Musa. Ada banyak orang panas hati di dunia ini. Apalagi sekarang ekonomi susah, Indonesia beras juga susah. Waduh, banyak orang mudah tersinggung. Jangan kita menyinggung dan jangan kita mudah tersinggung. Belajarlah rendah hati. Tuhan yang akan membela kita dengan caranya sendiri. Ya, kita tidak mendoakan orang-orang itu kena kusta ya, tetapi kita mendoakan agar hati mereka dilembutkan, hati kita juga dilembutkan, sama-sama menjadi murid Tuhan yang diutus untuk menyebarkan berita sukacita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, seringkali kami menganggap diri kami benar dan kami tidak mau ditegur, kami tidak mau memperbaiki tutur kata kami karena kami merasa pikiran kami benar. Tetapi kami tidak mempertimbangkan orang-orang di sekitar kami yang punya pikiran lain, yang punya perasaan, yang punya kehendak. Dan karena itu terjadilah pertengkaran, terjadilah salah paham. Ampunilah kami semua. Ajarkan pada kami supaya kami belajar bagaimana kami berhikmat dan menggunakan kerendahan hati, dan dengan hati yang lembut hikmat Tuhan turun atas kami boleh menikmati hari-hari kehidupan dalam damai sejahtera, dalam sukacita, penuh dengan kerukunan satu dengan yang lain, mewujudkan hadirnya Kristus dalam hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.